Kita ini ciptaan, makhluk itu yang diciptakan, kan? Kalau Anda ingin tahu tentang pribadi kita, tentang diri kita, tentang kehidupan kita, maka harus bertanya kepada yang menciptakan kita. Jangan dibuat alur kehidupan menjadi tidak nyambung sehingga sering memunculkan persoalan dan kegaduhan karena solusi yang kita mintakan tidak tepat pada sumbernya. Nah, sekarang kalau kita bertanya misalnya dari kehidupan yang kita jalani ini, seperti apa kehidupan kita? Mau diarahkan kemana hidup kita ini? Apa yang harus kita lakukan? Maka kita bertanya dulu kemudian kepada yang menciptakan kita. Disinilah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36. Ya. Sekarang perhatikan kalimatnya. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Perhatikan, sekarang ini inti bacaan ini. Ya. وَقُلْنَا اهْبِطُوا ya. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. Dan kami perintahkan mulai saat ini kan, Adam dan istrinya kan silahkan turun ke bumi. Ya, jalani kehidupan yang baru. Termasuk iblisnya ikut turun kan? Ya, sebagai tantangan atau musuh dalam kehidupan. Yang jadi perhatian kita saat ini, ya, hati-hati betul. Ayat ini ingin menerangkan pesan kepada kita. Lihat kalimatnya, bahwa Adam dan istrinya serta keluarganya, ya, kalau sudah disebutkan keluarga, konsekuensinya berketurunan. Artinya termasuk keturunannya, anaknya, cucunya, cicitnya sampai dengan kiamat. Ya, diminta oleh Allah menjalani kehidupan di bumi. Ini satu ya, al-ardu. Nah, tapi yang penting ada catat, awas, garis bawah ini ya. Walakum fil ardi mustaqarrun. Ya. Dan walakum fil ardi mustaqarrun. Kehidupan yang engkau jalani di bumi ini itu sifatnya hanya sementara. Ingat betul konsep ini ya. Jadi kehidupan yang kita jalani di muka bumi ini itu tidak abadi, sifatnya sementara. Termasuk wa mata'un ila hin. Termasuk kenikmatan yang kita raih pun, kesenangan yang kita rasakan itu tidak abadi sifatnya. Ya, hanya sementara. Jadi kalaupun Anda meraih kenikmatan dalam kehidupan di muka bumi ini, ya, itu kenikmatannya saat kita meninggalkan kehidupan bumi ini, maaf, ya, sama sirnanya. Ya, sementara sifatnya, tidak akan pernah abadi. Ya, ini kaidah pertama yang harus kita pahami dulu. Ya, pelan-pelan. Jadi kita hidup di mana? Orang tua kita siapa namanya yang paling pertama diturunkan? Adam, gitu kan? Baik, dengan istrinya turun ke mana? Ke bumi. Baik, kemudian keduanya berkeluarga, melahirkan keturunan. Kita keturunan Adam bukan? Baik, di Quran disebut dengan Bani Adam, gitu kan? Disebutkan 7 kali di 7 ayat berbeda. Ya, di antaranya misal Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam. Ya, Bani Adam. Jadi kalau sudah disebutkan keturunan ya dengan kalimat menggunakan kata bani, itu artinya keturunan yang terus bersambung. Ya, terus bersambung terus sampai akhirnya gitu ya, sampai kiamatnya. Jadi dari Nabi Adam turun lagi sampai dengan ke kita. Ya, saat ini di generasi kita itu masuk pada kategori bani ini. Ya, jelas di sini? Baik, anak keturunannya Adam. Jadi tidak ada manusia di muka bumi ini yang lahir berkehidupan ya selain berasal dari satu kakek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, sekarang pelan-pelan, fokus sebentar ya. Di bumi ini sifatnya tadi kata Quran, ya abadi atau selamanya? Sementara, bukan abadi, bukan selamanya, tapi sementara kan? Baik, dari sini kalau sementara sifatnya, nanti dari sini pindah kemana kita? Allahu a'lam, itu paling gampang. Baik, masya Allah. Pindah ke alam yang kedua kan? Disebut alam apa? Barzakh. Baik, alamnya disebut dengan barzakh, nuansanya disebut dengan kubur, ya, sesuatu yang tertanam. Baik, barzakh itu pemisah, ya, pemisah sesuatu yang tidak mempertemukan di antara dua yang dipisahkan. Ya, bainahuma barzakhul la yabghiyan di surah Ar-Rahman itu, ya, ada di antara lautan itu yang dua aliran yang tidak bisa bertemu arusnya. Jadi ada satu arus terpisah, nggak nyambung tuh, ikannya pun nggak bisa masuk. Jadi begitu sampai ke sekat ini dia balik lagi. Ya, nggak bisa nyambung keduanya, disebut barzakh. Ya. Kenapa alam ini disebut dengan alam barzakh? Karena alam ini memisahkan alam dunia yang ada di bumi dengan alam akhirat yang keduanya tidak bertemu. Ya, jelas di sini? Baik, pelan-pelan kita turunkan dulu sebentar. Di antara dalilnya kita hafal di Al-Adiyat itu
afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, kan? Apakah manusia tidak merasakan, mempersiapkan jika suatu saat kami akan bangkitkan mereka, ya? Hati-hati dalam keadaan kuburnya. Dia ada sesuatu terjadi di alam kubur, lalu kemudian dibangkitkan dari situ. Ya. Setelah ada alam barzakh, pelan-pelan, apakah selamanya di alam barzakh? Tidak. Baik, kalau tidak kemana kita? Karena Allah yang Maha Tahu, tanyakan pada Allah, baik kan? Baik. Kita akan pindah insyaallah, kan, ke alam disebut dengan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apakah langsung ke akhirat? Baik. Maka tidak, kita akan mengalami proses dulu yang disebut dengan yaumul hisab. Peristiwanya disebut dengan kiamat, hari kiamat, kan? Bahkan diturunkan khusus satu surah di sini, Quran surah ke-75 itu, kan? Baik. Tentang alam barzakh kita ambil yang nikmat saja, Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Supaya siap-siap maksudnya, ya. Kemudian pelan-pelan dari sini, dari kiamat masuk hisab sudah terjadi. Ya, pilihannya kan cuma dua, ya. Baik, pilihan pertama kemana masuknya? Ke surga. Pilihan kedua ke neraka, gitu kan? Baik, bagi orang beriman nggak ada pilihan kecuali satu, surga, gitu kan? Itu saja. Tapi bagi manusia umumnya ada dua tempat tujuan. Ya, kita ambil misalnya, turunkan dulu, dia ada surga, di sini ada neraka. Bahkan nanti ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk neraka juga tanpa hisab, dan sebanding di situ. Baik, pelan-pelan nanti kita lihat, kita turunkan dalilnya. Baik, kalau sudah ada di sini misalnya, kemana lagi kita? Kemana lagi? Wallahu a'lam. Kalau gitu tanyakan kepada Allah. Baik, ya? Dijawab khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ya, karena sudah kekal di dalamnya berarti tidak akan berpindah-pindah tempat lagi. Ya, tidak akan berpindah-pindah tempat lagi. Ini yang disebut dengan alam abadi, akhirat ini. Ya, karena itu di Quran disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik, di surah Ad-Duha itu akhirat sifatnya abadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena sifatnya akhirat sudah abadi, tidak berpindah lagi, bukan sementara lagi, berarti awas, hati-hati. Dalam kaidah apapun, baik dari segi pemikiran, baik dari segi gambaran uraian yang sifatnya umum, baik sesuatu yang sifatnya abadi itu menunjukkan bahwa sesuatu itu menjadi tujuan, ya, dalam setiap aktivitas dan kehidupan. Di sementara itu kan singgah-singgah aja, kan? Anda misalnya mau ke Jawa Tengah, ya, misal ke daerah Pati, kan? Tujuan Anda Pati. Tapi ketika Anda berjalan menggunakan bis, bukankah Anda singgah-singgah tuh, sifatnya sementara? Baik, ya? Singgah sementara, siapkan bekal, kuatkan lagi. Apa maksud persinggahan ini? Untuk sampai kepada tujuan dengan keadaan yang baik. Ya. Demikian kata Allah, kehidupan kamu bukan di sini. Ini cuma sementara aja. Ya. Kehidupan kamu ada di sini. Ini yang sesungguhnya. Ya.